apa kabar nih? Kembali lagi bersama Andi di Adias Entertainment, obrolan santai seputar Gen Z. Nah, gimana nih kabarnya sobat? Semoga dalam keadaan sehat dan walafiat ya sobat. Tema kali ini berbeda dengan tema yang lainnya tentunya sobat. Tema kali ini lebih sangat serius, tapi santai, seputar Gen Z juga. Yaitu temanya yang Andi bahas, yaitu tentang titik kritis produk halal di Indonesia. Sobat Adias, tahu nggak? Ternyata ada loh bahan olahan makanan yang kita kira halal tapi belum tentu halal. Selain makan babi ataupun alkohol. Apakah itu? Mari kita bahas. Sobat Adias, kita bahas mulai dari kulineran. Siapa sih yang gak suka dengan kulineran? Pasti Sobat Adias juga suka kan kulineran, sama Anin juga. Tapi mari kita bahas tentang apa aja sih kulineran yang olahan bahan makanannya itu haram. Nah Sobat Adias, kita mulai dari olahan makanan yaitu angciu. Mungkin Sobat Adias pernah mendengar kata-kata angciu atau belum pernah mendengar kata-kata angciu. Nah, angciu adalah dari bahasa Tiongkok atau ang yang berarti merah dan ciu yang artinya arak. Bahan yang melalui proses fermentasi yang menggunakan beras ketan dan ragi. Kemudian setelah jadi air dipisahkan. Nah, airnya inilah yang kemudian digunakan untuk membuat angciu. Cairan yang dipisahkan dari proses fermentasi sari tapai pembuatan angciu sudah berupa khamar, dan jelas itu sudah dikatakan sebagai bahan-bahan yang haram. Betul sekali Sobat Adias. Sobat Adias, ternyata angciu itu bukan hanya terdapat di Tiongkok, tapi berada luas di Indonesia. Nah, jadi Sobat Adias dan Andin juga harus berhati-hati dalam memilih makanan. Sobat Adias, ternyata angciu itu terdapat dalam berbagai macam makanan seperti tumis-tumisan, nasi goreng, atau bahkan bumbu-bumbu lainnya loh sobat. Nah, biasanya yang sering kita makan adalah nasi goreng. Nah, perlu diperhatikan teman-teman. Sobat Adias, selain angciu kita bahas ada juga yang namanya ram. Nah, ram ini biasanya kita temukan di minuman kekinian seperti kopi-kopian atau bahkan non-kopi loh sobat. Sama seperti makanan manis seperti Black Forest dan kue-kue lainnya yang sering kita makan. Ada juga seperti es krim. Nah, es krim ini juga bisa memakai ram. Nah, Sobat Adias, tahu nggak sih sebenarnya ram itu apa sih? Ram adalah minuman yang beralkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi dan penyulingan tetes tebu atau molase. Ram juga memiliki kadar alkohol yang cukup tinggi, yakni sekitar 40% loh sobat. Hal ini dikategorikan sebagai minuman keras yang haram dikonsumsi umat muslim. Karena ram mengandung alkohol tinggi sehingga bisa memabukkan. Apakah ram termasuk Baileys? Ya, tentu sobat, karena Baileys dan ram sama-sama mengandung alkohol. Bagaimana nih sobat tentang titik kritis halal makanan ataupun pada minuman? Tapi gak sampai sini aja lah sobat, masih banyak hal lainnya yang perlu kita bahas. Nah Sobat Adias, pertama yaitu tentang sake. Sake adalah minuman beralkohol yang terbuat dari hasil fermentasi beras. Juga dikenal sebagai anggur keras. Sake sering disajikan langsung dari botol atau dasar koktail seperti yang biasanya kita lihat dari orang-orang luar yang selalu minum alkohol secara langsung di botol. Tapi mirin apa sih Andin? Nah, mirin adalah bumbu dapur yang terbuat dari campuran beras, air, dan gula dengan kadar alkohol yang lebih rendah daripada sake. Mirin memiliki rasa yang lebih manis. Mirin juga bisa digunakan dalam memasak seperti menghilangkan bau amis ikan, salah satunya seperti sushi khas Jepang. Nah, siapa nih Sobat Adias yang suka sushi? Ani sebenarnya juga suka loh sama sushi yang khas Jepang. Tapi sushi sekarang sudah ada yang bersertifikat halal. Gimana nih, udah banyak kan kita mengetahui tentang bahan-bahan haram lainnya. Jadi, Andi dan kita semua perlu berhati-hati dalam memilih produk makanan atau bahan olahan yang kita konsumsi.
Hati-hati ya dalam memilih makanan yang kita konsumsi. Lebih baik kita bertanya kepada pihak restorannya. Jangan hanya diam dan malu bertanya. Kita makan bukan hanya sekedar mengenyangkan perut saja, tapi kita berusaha untuk kenyang, tapi juga berkah dan barokah dalam perut kita. Alangkah lebih baiknya kita mengunjungi restoran yang sudah halal, karena restoran yang sudah halal sudah pasti halal. Tapi perlu diingat lagi, restoran yang belum halal belum tentu haram, karena bisa saja lagi masa proses pengurusan sertifikat halal. Bisa juga lah kita mengecek restoran halal di website Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ani punya rekomendasi restoran-restoran yang pernah Ani kunjungi. Pastinya yang sudah halal dan sudah pasti sertifikat halal Indonesia. Pempek Ciana, Solaria, Ichiban, Sushi Tei, Warung Steak and Shake. Ani jadi teringat sebuah kutipan yang berbunyi, halal itu adalah pilihan, bukan kewajiban. Namun, pilihan itu menentukan kualitas hidup kita. Jadi sudah paham kan tentang bahan olahan yang haram yang sering digunakan pada pedagang kaki lima ataupun restoran. Mulai dari sekarang, yuk kita bersama-sama mengubah pola hidup kita menjadi pola hidup yang sehat, berkah, barokah. Karena untuk sehat saja tidak cukup loh sobat, kita juga harus mengubah pola hidup kita dengan memakan makanan yang halal dan minuman yang halal. Oh ya sobat, satu lagi nih yang perlu kita perhatikan dalam memilih produk halal. Pasti banyak ditemui dimanapun yang bersertifikat halal, tapi tidak resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Nah, itu tidak bisa kita mengklaim bahwasanya semua menunya itu halal, karena pastinya itu ada yang mengandung bahan-bahan haram. Salah satu contohnya, Anin pernah di suatu restoran yang mengklaim bahwasanya restoran itu halal, tapi bukan resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi, ternyata di dalam menu restoran tersebut ada yang mengandung minuman ram. Jadi, otomatis Anin tidak makan di situ. Nah, kudu berhati-hati ya Sobat Adias. Oh ya, ternyata ada nih sobat kita yang bertanya tentang produk halal. Mari kita dengarkan. Hai Kak Dinda. Beberapa hari terakhir ini Safia dengar banyak sekali berita sosial media terkait produk-produk kosmetik bahkan obat-obatan yang masih belum memiliki sertifikasi halal. Tapi anehnya tuh produk-produk tersebut sudah BPOM loh. Dan Safia juga pernah baca terkait produk yang BPOM itu memang dipastikan belum ada sertifikasi halal ya dari MUI. Tapi itu memang benar gak sih Kak? Wah, pertanyaan menarik ini Safia. Nah, benar banget Safia, bahwasanya BPOM itu belum bisa dikatakan halal karena dia berbeda dengan halal Indonesia. Dan dia hanya mengklaim makanan atau produk-produk yang diproduksinya itu aman bagi masyarakat di Indonesia. Tapi Safia dan Sobat Adias perlu diingat kembali ya, BPOM belum pasti halal. Terima kasih Kak Dinda untuk semua informasinya. Sama-sama Safia. Nah, mulai dari sekarang, yuk kita bisa lebih selektif dalam memilih produk-produk yang kita beli. Oke, sampai sini dulu ya pembahasan kita mengenai produk-produk halal di Indonesia. Next, kita bahas apa lagi ya? Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Adias Entertainment. Bye-bye. Terima kasih semuanya.